Teman-teman, seperti biasa, saya memohon izin untuk merekam jalannya pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan keempat atau pertemuan terakhir dari rangkaian pemaparan materi dan penugasan untuk program Sinau bareng Kabupaten Magelang. Di kelas Sinau TK1 ini, hari ini kita akan ada review dari tugas-tugas kemarin. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mencoba memanfaatkan materi ini di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jadi mulai dari tahun ajaran 2020-2021 semester 1 kita sudah mulai digitalisasi. Apapun itu akan dalam bentuk digital. Kemudian untuk daftar hadir akan saya ambil di akhir ya. Akan saya ambil di akhir. Untuk redeem code sudah saya bagikan, kemudian untuk link konfirmasi juga sudah saya bagikan. Jangan lupa ketikkan OK atau OK di belakang. Terima kasih Bu Dede sudah OK. Silakan yang sudah direvisi dan sudah benar silakan ketikkan OK. Kemudian saya baik, untuk saat ini kita akan mulai review dari tugas yang pertama, yaitu tugas tim membuat kelas. Tugas tim membuat kelas ini buktinya adalah pembuatan kelas. Nah, pembuatan kelas buktinya adalah di sini ada screenshot awal, kemudian sama anggota kelasnya. Nanti di sini kan terlihat ada 2 owner minimal, kemudian ada 8 peserta, member atau guest atau siswa. Kalau di teman-teman minimal 3 siswa ya. Bentuk Word-nya terserah, silahkan tolong diberikan keterangan di bawah fotonya bahwa itu foto apa. Ini yang akan diupload di tugas tim. Kemudian yang berikutnya tugas pertama nggih. Jangan lupa jika teman-teman menyerahkan tugas klik turn in-nya, karena kalau walaupun sudah diupload tapi belum klik turn in, maka tidak akan terlihat oleh saya, tidak bisa ternilai begitu. Saya juga bingung ini mau nilai apa, belum masuk gitu kan.
Kemudian tugas yang berikutnya adalah setelah pembuatan kelas di Microsoft Teams, kita kemarin membuat formulir. Membuat formulir ini buktinya adalah screenshot. Nah, screenshotnya ini ada responsnya. Nah, ini adalah responsnya. Responsnya berarti sudah ada yang mengisi. Teman-teman isi sendiri juga nggak apa-apa dengan nama yang berbeda. Nah, ini responsnya seperti ini. Kalau dibuka responsnya ini di question, kemudian kalau diklik respon, responnya tampilannya seperti ini. Ya, dibuat dua karena kalau ini kan pembuatan soal atau kuis, karena teman-teman kan membuat dua ya, yang satunya adalah formulir pendaftaran. Begitu. Ini adalah bukti, jadi akan ada 4 screenshot. Di lembar pertama adalah form, kemudian respons, kemudian lembar berikutnya ada form yang untuk formulir dan respon yang untuk formulir dalam satu file Word saja. Dari dua ini dulu, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Kemudian linknya ini, link masing-masing form itu dicantumkan di penugasan. Itu untuk tugas 2. Untuk tugas yang ketiga adalah OneDrive. OneDrive file sharing. Jadi pemanfaatan OneDrive itu kita sharing file. Nah, di sini adalah upload file, filenya sedang diupload. Kemudian ini sudah hasil upload. Kemudian saat saya sharing dengan ini dengan master trainer saya sharing dengan 1 orang. Silakan jenengan sharing dengan saya, kemudian di send. Nanti saya akan melihat ada yang berbagi file dengan saya. Kemudian juga isikan link dari share yang anyone. Itu yang akan diserahkan di pembuatan atau pemanfaatan OneDrive. Masih ada 3 ya. Kemudian kemarin kita belajar Sway. Sway, buktinya Microsoft Sway adalah link Sway-nya saja. Nggak perlu pakai screenshot ini juga nggak apa-apa. Kemarin apa syaratnya ya, sebentar saya lihat dulu. Pembuatan bahan ajar. Sway, ya hanya linknya saja. Pembuatannya hanya linknya saja, jadi link Sway-nya langsung. Kemudian yang berikutnya adalah OneNote class. OneNote class ini adalah linknya sama screenshot saat menambahkan siswa dan menambahkan guru. Jadi siswa dan guru. OneNote. Nah, ini kan OneNote-nya sudah jadi.
kemudian saat ada siswanya, ini siswa, kemudian yang ini gurunya. Jika lupa belum screenshot saat menambahkan siswa dan guru, silahkan buka OneNote Class, kemudian kita edit atau manage, dan lihat, atau langsung ke add or remove teacher, itu juga bisa terlihat, lalu kita cancel aja, kita back begitu. Kalau belum sempat screenshot saat penambahan siswa dan penambahan guru tadi. Kemudian yang distorkan adalah ini, screenshotan ini dalam bentuk Word dan link dari OneNote Class-nya. Kemudian yang berikutnya adalah meeting. Nah, ini meeting yang akan digunakan teman-teman. Untuk screenshotnya adalah ini, sebenarnya hanya ini saja. Nah, ini adalah saat kita melakukan video conference. Ini screenshot sampingnya nampak ya. Menampakkan ini bagaimana dengan klik gambar orang ini. Di sini ada gambar orang atau partisipan, diklik nanti akan tampak di sebelah kanan. Kemudian di screenshot. Kemudian saat share screen, kemarin sudah saya contohkan screenshotnya saat share screen. Dan jadwal, boleh ini jadwalnya, boleh seperti ini jadwalnya, boleh dua-duanya. Ini adalah pembuatan jadwal. Atau jadwal tanggal berapa, jam berapa, tanggal berapa, jam berapa, begitu. Sama share screen-nya. Share screen-nya kemarin untuk screenshot-nya sudah saya posting di WhatsApp. Nah, untuk meeting hanya ini yang di share, tidak perlu link atau apapun, hanya screenshot saja. Bukti, oh ya, sama satu lagi filenya ini, filenya ya, file dari meeting itu ngambilnya dari mana? Nah, kalau partisipannya ini diklik, kemudian di bagian atas ini ada tiga tombol ya. Yang satu adalah close, yang tengah adalah download, yang ini apa ya, approving apa ya. Kita ambil yang panah ke bawah, download attendance list. Nanti filenya bentuknya CSV, akan seperti ini, CSV, Excel, separated value, akan seperti ini bentuknya. Kalau diklik kayak gini, koma seperti ini. Nah, ini langsung aja diupload di assignment. Dari sini adakah yang ditanyakan? Kalau tidak ada, satu lagi adalah dari MSC. Oh iya, silahkan. Siapa? Saya ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dari kemarin saya tuh mau ngupload yang link Bunda, kok nggak bisa ya? Oh iya, oke, baik. Ngupload link ya. Oke, saya contohkan di sini. Pinjam akunnya ya, Mbak Sisil. Atau coba Bunda bisa share screen nggak ya Bun ya? Ini pakai apa Bun? Pakai HP. Kalau bisa share screen, saya
Persilakan share screen, nanti dipandu dari sini. Bisa share screen nggak, Bun? Caranya gimana, Bun? Di nyenengan join pakai apa ini? Laptop apa pakai Iya, pakai HP? laptop. Pakai laptop. Laptop. Turun agak ke bawah, di samping mikrofon yang Anda hidupkan dan matikan itu, di sampingnya ada gambar panah ke atas nggak? Ada. Ada, bisa diklik. Iya. Silahkan pilih, di situ ada beberapa tampilan, pilih screen 1. Kok hilang, Bunda? Ya, jenengan sedang sharing screen. Oke. Nah, sudah terlihat di saya. Baik, silakan dibuka dulu yang mau di share itu link yang mana. Oh. Coba yang mau di share apa? Yang mau dimasukkan? Yang semuanya itu ada yang Ya kan satu-satu dulu. Iya. Setor apa dulu? Yang formulir. Ya, yang Misalnya formulirnya mana? Coba dibuka formulirnya. Aduh, lama nih. Santai aja, kita masih punya waktu. Saya bukanya di apa kemarin ya, portal ya. Ya. Lama banget. Oh, ada ikannya. Itu yang membuat lama. Yang ini dulu. Misal ini ya. Iya. Nah, misal ini kan, Bun. Oke, sekarang klik share-nya, Bun. Itu jangan lupa nanti di screenshot ya. Question sama responsnya. Iya. Nah, itu diklik anyone, Bun. Only people-nya ini diganti anyone. Nanti nggak bisa dibuka. Ya, klik anyone with the link and respond. Oke, copy, langsung linknya copy tuh. Nah, sudah. Nah, sekarang buka Teams-nya. Yang gambar orang banyak itu, yang gambar apa, kotak bulat-bulat banyak ya. Kita buka assignment di sebelah kiri. Dipilih kelasnya. Next.
pilih formulir, ya betul. Add work, link, Ctrl V, Bun. Ctrl plus V, Ctrl V. Ctrl V. Ya. Ctrl V. Yes. Oh, seperti Ini itu. dikasih text to display-nya, Bun. Ini formulir apa? Dikasih keterangan. Ini adalah link formulir apa? Oke. Di bawahnya, Bun, di bawahnya. Itu apa dulu? Oh, yang teks ini, Bun. Ini, Bun. Ya, enter description. Nah, enter valid address-nya tadi ada spasinya di belakang kayaknya. Ini. Diulang lagi ya, diulang lagi aja, di delete terus di Ctrl V lagi. Itunya dihapus, diklik aja coba. Oh, nggak mau ya? Diklik hapus, tuh mau hapus, delete. Nah, Ctrl V lagi. Udah, terus ke bawah sekarang enter description-nya. Nah, itu formulir apa tadi? Formulir pendaftaran atau kuis? Pendaftaran ya. Pendaftaran. Attach. Attach, yes. Berarti kesalahan saya di yang itu ya, share pertama itu ya. Belum saya Ya, klik itu ya nanti awal. nggak bisa saya buka kadang-kadang. Oh, kesalahan saya di situ. Oke, terima Anyone semua, kasih. nanti siapapun bisa buka, termasuk saya juga enak ngeceknya. Nah, satu lagi kan, masuk ke formulir lagi, buka formulir satunya, seperti itu lagi. Oke, terima kasih banyak, Bunda. Oke. Oke, sinyal. Oke, jangan lupa di turn in kalau sudah. Oh iya. Kan belum selesai tadi, Bun, masih kurang satu. Oh, berarti nanti aja ya. Nanti aja ya, Bun. Oke, nanti kalau nggak di turn in, istilahnya nih, kalau belum diklik turn in, Bunda-bunda tuh udah bawa di tas PR-nya. Tugasnya tuh udah dibuat di tas, tapi belum dikasihkan ke gurunya. Jadi gurunya nggak bisa nilai. Oke. Padahal saya udah bikin, udah dimasukin ke loker gitu, tapi belum diserahkan ke gurunya, belum ditaruh di meja guru gitu. Gurunya juga nggak tahu kan sudah ngumpul apa belum. Kelihatannya ya belum, karena di meja gurunya nggak ada bukunya, buku PR-nya yang itu nggak ada gitu. Itu kalau belum di turn in begitu. Oke. Ya. Itu disilang dulu. Yang tadi kan ada panah ke atas, sekarang disilang. Ya, itu stop sharing. Ya. Nah, share screen-nya nanti seperti itu ya, teman-teman. Ketika teman-teman mengajar besok bersama anak-anak, nanti kan pasti sharing sesuatu. Ada kemungkinan sharing sway, kan? Sway-nya diperlihatkan. Nah, itu aplikasi. gitu. Nama aplikasi. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, halo Bu Kirana. Emang kan kamu bilang. Halo, ada yang ditanyakan? Sudah, hanya Bu Ida ini yang nanya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, jadi sistemnya mengerjakan tugasnya seperti itu. Di situ tagihannya ada berapa? Ada 2, berarti yang di tugasnya juga ada 2. Biasanya ada 2 itu adalah file Word dan link. Atau ada 3, ada file. Oh enggak, kalau meeting tetap cuman ada 2, karena cuman file Word sama file attendance list-nya saja. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan apa yang ada di situ. Baik, kita lanjut ke pemanfaatan ya. Hari ini teman-teman silahkan
sesuai dengan lembaganya masing-masing, model pembelajarannya seperti apa, begitu. Nanti teman-teman bisa bekerja sama dengan satu lembaga, teman-teman satu lembaga. Jadi yang kemarin mendaftar akan kami mintakan akun nanti, coba ya, akan saya infokan berikutnya kapan bisa mendapatkan akun, begitu. Kemudian yang selanjutnya lagi, teman-teman bisa berbagi file sehingga mengerjakannya bisa bersama-sama. Terutama untuk administrasi yang bisa dikerjakan bersama-sama seperti RPPH, kemudian nanti kalau kita penilaiannya kan kalau SD atau SMP begitu penilaiannya kan bentuknya soal tes ya, ujian atau kuis begitu. Nah, kalau TK ini kan berbeda, bisa jadi penilaian kita bentuknya formulir. Formulirnya kayak formulir kepuasan begitu. Formulir kepuasan di mana kita list semua anaknya yang di dalam satu kelas, kemudian nanti ada centang saja, tinggal kita centang saja anaknya mulai belum berkembang, mulai berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik begitu. Itu nanti bisa kita buat itu saja karena tidak mungkin evaluasi TK bentuknya adalah seperti teman-teman SD yang ada kuis kemudian anak-anak membaca kuis dan memilih jawabannya seperti ujian dengan kuis yang kita buat kemarin. Itu hanya pengetahuan saja untuk teman-teman. Kemudian yang pertama kita akan membuat RPP, teman-teman. Bagaimana cara kita membuat RPP? RPP-nya dibuat menggunakan Word. Ya. Ada yang punya RPP? Sekarang RPP-nya menggunakan RPP 1 lembar. Saya belum share screen. RPP-nya silahkan disusun sesuai dengan lembaganya masing-masing. Nanti akan saya berikan tempat pengumpulan RPP-nya. Kemudian nanti di link saja, share to anyone ya, pengumpulannya RPP, kemudian bahan ajar yang sesuai dengan RPP, satu orang satu saja, bahan ajarnya boleh apa saja, bentuknya bahan ajar boleh video, boleh PowerPoint, boleh SWE seperti kemarin, apa saja bahan ajar yang memang dibutuhkan dalam RPP tersebut di share ya. Nanti akan saya buatkan formulirnya. Kita pakai form saja untuk pengumpulannya. Yang tugas hari ini silahkan dikerjakan sampai tanggal 5. Satu orang satu saja. Membuat RPP sesuai dengan lembaganya, RPP 1 lembar, kemudian membuat bahan ajar yang sesuai RPP tersebut. Jadi kalau RPP tersebut ada bahan ajar apa, silahkan dibuat sesuai. Kemudian kita akan membuat form penilaian. Jadi kalau TK itu kayaknya lebih ke formulir penilaian ya, bukan ke kuis untuk evaluasi. Ya, sedang. Kemudian bagaimana caranya kita buka Word? Pertama kali ke portal lagi, kita buka Word.
Biasanya RPP itu kan bentuknya Word ya. Kemudian kita new blank. Ini seperti kita mengetik di Word biasa, teman-teman. Kita ketikkan biasanya apa sih? RPP ada nama TK-nya ya, Taman Hari gitu. Dan di sini pelajaran 2020. Ya, boleh semesternya di sini boleh di bawah. Semester 1 gitu misalnya. Nah, di sini kan ada hari, tanggal gitu toh. Hari, tanggal, lagi minggu ke apa lagi ya, tema ini ada KD, kemudian ada materi mungkin, terusnya jangan lupa di bawah ada tanda tangannya. Ini untuk RPP 1 lembar bisa dilihat di beberapa ada panduannya kalau nggak salah ya, dari kementerian, bisa dilihat di situ. Tidak perlu persis, hanya semua informasi yang harus ada diadakan ya, 1 lembar saja. Ini bisa juga, hal ini saya share ya, saya share, teman-teman bisa melengkapinya, silahkan. Jadi ini kita coba cara kerjanya seperti apa. Kalau editing, apply, kemudian saya copy ya, saya masukkan di sini. Coba teman-teman edit apapun bisa di sini. Di ini RPPH, coba. Ini adalah sistem kerjanya. Silakan sambil diutak-utak boleh. Oke. Itu nanti seperti poin mendapat poin dari mengikuti kegiatan. Bisa dicek dulu, bisa diutak-utak dulu juga, silahkan. Karena sudah saya share. Nah, sudah ada yang masuk. Bisa diutak-utak. Ya, buka, diganti juga nggak apa-apa, Bu, santai aja. Harinya apa? Bisa jadi kita bikin satu template, kemudian nanti diduplikat, ya. Asik kan? Nah, kita bisa ngobrol juga di sini. Ya. Oke. Masih bisa. Jadi nanti di grup WA dicari mawon, di debut hari pertama, di debut hari kedua, di debut hari ketiga, lalu ibu segera mawon memasukkan. Ya, oke, sudah bisa kan? Nah, gitu cara kerja bersamanya. Kemarin kan sudah membuat baik kelas nih, yang anggotanya ada 5 orang. Tugas hari pertama. Ini masih ingat deh. Asik ya, teman-teman, kita bisa kerja bareng kayak gini. Cuman karena kita di TK ini masing-masing TK nggak sama sistemnya, nggak seperti SD. SD itu dari kelas 1 di SD mana sampai di 1 Kabupaten Magelang, ini kelas 1 materinya sama semua.
Kemudian kelas 2 juga sama semua. Kemudian nanti kalau di SMP fisika nggak ada ya. Di SMP IPA itu materinya juga akan sama di semua sekolahan. Jadi mereka di guru-guru SD ada KKG itu bisa bekerja sama membuat RPP bersama-sama. Kalau di kita itu karena berbeda. Jadi istilahnya ada yang menggunakan sentra, otomatis RPP-nya berbeda. Ada yang menggunakan kelompok, ada yang menggunakan area. RPP-nya akan berbeda-beda. Kemudian ada yang berbasis agama, ada yang mungkin menggunakan pendekatan Montessori, ada yang menggunakan yang lain lagi, mengikuti IHF atau dengan metode yang lain lagi. Karena banyak sekali jenisnya, maka silakan begitu mengerjakan sendiri-sendiri, satu orang satu saja gitu. Ya, nanti kita bisa membuat bersama-sama yang lainnya. Nah, sesuai dengan ini materinya aku cipta materi ya, kegiatannya, tema subtemanya oke, sudah banyak sekali. Namun akan kita buat satu lembar saja teman-teman. Kalau ini RPP-nya akan banyak lembar ya kalau seperti ini. Nanti akan kita carikan yang satu lembar seperti apa formnya. Silakan direng-reng dulu isinya ngapain ya. Nah, ini untuk RPP seperti ini. Ada yang ditanyakan untuk RPP dulu? Siapa saja yang diminta join? Oke, kemudian saya akan memperlihatkan di sini ada jamnya meeting mau jam berapa monggo. Ini juga bisa di komen, juga bisa di share. Ini kalau mau share lagi, ini share. Kemudian kita bisa, sebenarnya ini lebih asik lagi teman-teman. Di sini ada dictate. Dictate itu adalah kita bisa mengetik menggunakan suara. Syaratnya adalah mikrofon di laptop kita normal ya. Coba saya hidupkan dictate-nya. Ya. Saya allow. Okay. Baik. Di download. Ternyata masih bahasanya. Ya, bahasanya dia masih bahasa Inggris. Kita stop dulu, kita setting. Spoken-nya akan kita ubah ke Indonesia. Indonesia, teng 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 teng. Mana Indonesia? Gak ada. Oh, ternyata Indonesianya nggak ada. Ini kalau ada Indonesianya kita bisa mengetik dengan suara. Ternyata nggak ada. Kita matikan saja dictate-nya. Kemudian ini kalau mau kita download itu kita tinggal file, mau di print istilahnya ya. Ini kita print. Kita print saja, print this document. Nah, ini adalah tampilan printingnya. Nih. Ya. Ini tinggal print ya. Tampilan yang seperti ini tinggal di screenshot. Atau bisa open a printable PDF of your document. Bisa juga dibuka di dokumen. Nah, begitu ya. Itu untuk mendownload atau ngeprint lah istilahnya. Nah, ini kan
berarti peserta yang hadir dalam meeting itu siapa saja terlihat di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti klik di sini, download attendance list. Nah, itu nanti siapa saja yang hadir sudah terdownload Di sini akan terlihat siapa editornya. laptop Bapak Ibu Dan tuh ada akronimnya. Ini untuk kalau ada spelling yang salah, tapi karena kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, jadi ini nggak begitu dipakai ya. Ini ada tanda panah ke bawah. Panah. Terlihat, Bos. Nah, ini adalah ribbon kalau mau diperlihatkan, kalau nggak ya ditutup Ya, lagi kayak panah gini. ke bawah. Ini kalau mau seperti tampilannya seperti di Word kita yang di laptop. Begitu. Nah, ini juga bisa kita bisa duplicate, misalnya ini saya duplicate gitu, share download remote open file location, Yang lain terlihat. atau kita copy paste juga bisa kalau ingin yang sama. Filenya seperti ini. Terus sebelah kanannya ada centang, silang. Nah, ini cara kerja bersamanya. Bawah ada silang. Nanti bisa kita kerja bersama di misalnya KTSP gitu. Ini bisa muncul caranya. Nah, nggih. Sudah? Untuk RPP sudah nggih? Ada yang ingin ditanyakan untuk RPP? Sesuai lembaga biasanya, hanya kita berusaha membuat RPP tersebut menjadi satu lembar saja. Download attendance list. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Oke, sinyalnya hilang. Oke, halo, sudah kembali lagi. Ya, yang berikutnya adalah PowerPoint. Tetap masuk di portal, kemudian ke PowerPoint. Nanti kita akan kerja bersama di PowerPoint-nya. Saya menginginkan nanti teman-teman mengisi data teman-teman sendiri. Satu orang satu slide saja, oke? Nanti akan saya buatkan. Kemudian, oke. Kita masuk ke portal lagi. Masih ada apa ya? Selain PowerPoint. PowerPoint teman-teman sudah canggih bikinnya, kan? Kita nggak usah nge-review banyak untuk PowerPoint. Word, Excel, PowerPoint sudah semua. Kemudian sekarang kita bikin evaluasi. Jadi nanti silahkan membuat apa ya? Sumber belajarnya nanti masukkan linknya aja. Jadi saya ingin membuat formulir di sini, new form. Ini adalah formulir penugasan RPPH. Ya, RPPH sumber belajar. Sumber belajar, dan satu lagi adalah penilaian. Evaluasi. Penilaian atau evaluasi? Kita berikan evaluasi sana. Ya. Kemudian kita klik add new.
Kita saya ini klik beri contoh. teks. Oh, boleh kan? Saya akan ganti saja. Hilang, udah klik. Kita tutup adventure. Nah, ini terlihat bukan kalender. Ya. Kita buat tanggalnya dulu. Tanggalnya tanggalnya tanggal berapa begitu. Kemudian kita add-nya, kalau ini akan kita gunakan untuk satu sekolah misalnya saja itu kita berikan choice-nya. Di sini ada gurunya. Gurunya kita tuliskan misalnya Sulis, kemudian misalnya ada lagi, hanya ada 3 guru di dalam satu sekolahan gitu. Gurunya siapa, kemudian kita klik next. Kita akan berikan rating di sini. Tapi di sini ternyata ratingnya cuma begini. Sampai di sini bisa dimengerti, deh. Terlihat boleh? Tidak bisa tabel kah ratingnya? Ya. Oke, kalau sudah ini ada tulisan add required attendance. Nah, ini nanti siapa yang mau Bapak Ibu add dalam meeting ini, tinggal menambahkan. Nah, jadi misalnya di sini kita ya, nama anaknya anak nama yang kemarin ini Bapak apa Ibu ya masukkan. di sini. Udah sampai atau kalau ini kesusahan kita menggunakan Excel saja. Kelasnya kan 5 orang kan kemarin. Questionnya itu misalnya kegiatan 1. Kemudian anak A ratingnya 4 biasanya ya, startnya hanya 4, yaitu start 1 adalah berkembang. Bukan saja BB, ini BSB. Simbolnya bisa star, bisa number, kita pakai bintang saja. Kemudian ini anak A, kita tambah lagi. Nah, jangan lupa ini harus jamnya. Misalnya mau mulai jam berapa, ini diklik. Ya. Berarti ini harus satu-satu. Bapak Ibu sebentar saja, misal mungkin nanti kita beri nama anaknya berarti ya. Langsung membuat kita add, beri nama anaknya. Nama nah, nama anak. Kemudian kegiatannya ada berapa? Misalnya dalam satu hari kegiatannya ada 3, maka kita buat 3. Kegiatan 2, startnya 4, BB sama BSB. Kita kan sudah paham dengan ini ya. Gitu. Kemudian ini kegiatan ini bisa juga diberi label tadi. Subtitlenya ini itu kegiatannya apa? Kegiatannya dan menempel misalnya. Mau lebih detail lagi di sini kita beri tema, subtema. Kalau mau lebih detail lagi. Kalau enggak, karena sudah ada tanggalnya dan itu beriringan dengan RPP, mungkin begini saja cukup. Ini sesuai kebutuhan teman-teman, nggak harus sama.
Misalnya ada kegiatan ketiga, kita pakai rating lagi. Kegiatan ketiga, levelnya cuma 4 bintang, BB. Sudah. Begini nih yang menilaikan gurunya ini, kemudian nama anaknya siapa, terus dia kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, tanggalnya tanggal berapa. Begitu. Mau diberi tambahan penilaian? Oke. Diberi tambahan penilaian lagi? Boleh sekali. Nanti akan saya berikan tips setelah kita matikan recordingnya. Bapak Ibu terlihat deh sampai sini Ya. bisa dimengerti deh. Oke. Nggih, jam. Kemudian ini, nggih. Baik, dari ini ada yang ditanyakan kah? Kemarin SWE sudah ya, SWE-nya sudah. Silahkan buat bahan ajar. Kalau mau menggunakan SWE, silahkan dibuat menggunakan SWE yang sesuai dengan RPP. Nanti linknya dibagi for anyone semuanya. Linknya dibagi for anyone, baik itu RPP maupun SWE, atau jika teman-teman menggunakan video dari YouTube, silahkan video dari YouTube, atau teman-teman menggunakan gambar. Nah, kalau menggunakan gambar lebih baik dimasukkan ke Word dulu, dibagikan ke Word, diletakkan di Word dulu, Word online, baru linknya nanti dibagikan. Ya, ada yang ditanyakan? Jadi siapa yang mau join di kelas Bapak Ibu tinggal bergabung seperti itu. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa untuk yang tadi silahkan dikonfirmasi. Kemudian redeem code-nya silahkan ditukarkan. Kemudian, oh iya, saya lupa. Penugasan yang pembelajaran tugas mandiri Microsoft Education ya. Ini sudah tak buka belum? Ya, untuk Microsoft Education itu bentuknya seperti ini. Ini screenshot per lembarnya, per lembar dari transkrip teman-teman. Kemudian diberikan keterangan seperti ini. Ini sesuai judul. Judul wajib yang pertama adalah Streamline Efficiency with Office 365 Apps. Kemudian yang kedua, kuis yang kedua adalah Developing Workforce Ready Skill in Office Online. Ini dilihat saja di MSC-nya. Kemudian wajib yang ini habis kedua kok keempat ya, ketiganya hilang kemana nih? Oh, di atas. Wajib ketiganya itu adalah training teachers to author accessible content. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 13. Kemudian ada yang saya ngasihnya di sini sunnah ya, di sini sunnah sampai 6. Nah, di sini juga ada rencananya. Ketika ada rencana yang tidak ada poinnya, di sini non aktif ya. NE ini adalah rencana bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan kuis dalam satu kursus. Jadi dalam satu paket kursus itu, misalnya untuk yang literasi itu ada satu paket kursus, itu nanti kita dapat rencana tambahan atas completion-nya. Begitu. Ini nanti ada NE-nya, aman ya. Bentar Bapak Ibu, saya kok ini kesulitan mau. Ada NE ini biasanya dia ini Creative Learning Center Design itu nanti saya udah ngerjakan berapa dia NE.
Jadi untuk dia seperti jamnya tuh udah 9 jam, ini Nah, kelompokan tadi yang gitu. bertanya kalau misalnya Jadi kalau 5.000 itu mau 13 undang jam. teman yang tidak punya akun ya, Itu ada di Ibu minta tolong mikrofonnya dimatikan, Sinten game itu. begitu. Ini kemudian filenya silakan diupload saja di penugasan. Nanti saya cek apakah benar 13 atau belum. Di sini akan terlihat dan ini di atasnya ada nama kita sendiri-sendiri. Ini untuk yang MSC. Begitu. Ada yang ditanyakan? Jangan malu-malu, nanti kalau malu-malu nggak nyampe-nyampe. Misalnya mau mengundang teman untuk ikut meeting, tapi Baik, kalau tidak ada, sudah tidak ada nggih? punya Kalau tidak ada, akan kita akhiri sampai di sini untuk sharingnya. Teman-teman silahkan membuat RPP, bahan ajar atau sumber belajarnya, dan penilaiannya. Penilaiannya boleh seperti tadi menggunakan form atau hanya sekedar menggunakan Excel online juga silahkan. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recording saya matikan ya.